berbagai dinamika liputan seputar Kabupaten Berau. Politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, dan pariwisata. Kami rangkum dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Berita Daerah Kabupaten Berau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Berau Televisi. Pemirsa, kami kembali menemui Anda dengan sejumlah informasi, diantaranya Berau perlu dinas yang menangani khusus pasar, serta Wakil Bupati Berau tinjau Pasar Sanggam Aji Dilayas. Bersama saya M. Alfian, inilah berita selengkapnya. Bukanlah berlebihan upaya yang dilakukan petugas penertiban terhadap sejumlah pedagang di Pasar Sanggam Aji Dilayas beberapa waktu lalu. Hal tersebut semata-mata demi kenyamanan dan keindahan pasar tentunya. Namun, rupanya mendapatkan respon negatif dari kalangan pedagang. Penertiban sejumlah pedagang di Pasar Sanggam Aji Dilayas dan menata barang dagangannya hingga tidak melewati batas kios dan peta ditinjau Wakil Bupati Berau Haji Ahmad Rifai. Kurang lebih 2 jam Wakil Bupati Berau Haji Ahmad Rifai didampingi Asisten 1 Haji Anwar dan Kadis Koperindak Masyah Kelana melakukan sidak di Pasar Sanggam Aji Dilayas. Kunjungan tersebut terkait dengan protes pedagang pasar yang merasa dirugikan dengan dilakukannya penertiban pedagang pasar kering dan sejumlah pedagang lain. Haji Ahmad Rifai melakukan bincang-bincang bersama pedagang dan mendengar keluhan dari sejumlah pedagang. Wakil Bupati Berau berharap kebijakan yang dibuat menguntungkan kedua belah pihak. Wakil Bupati selama berada di pasar melihat lebih dekat para pedagang pasar akan kebijakan yang dilakukan tim nantinya, dengan harapan pasar akan lebih baik. Wakil Bupati Berau di sela-sela kunjungannya menyempatkan beristirahat sejenak di food court lantai atas Pasar Sanggam Aji Dilayas sebelum mengakhiri kunjungannya. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Melihat geliat perekonomian, khususnya masyarakat yang melakukan transaksi di pasar terbesar di Kalimantan Timur saat ini, yaitu Sanggam Aji Dilayas, sudah layak jika Berau membentuk suatu dinas pasar yang menangani khusus sebagai pecahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Berau, di mana saat ini pasar ditangani oleh UPTD.
Pasar Sanggam Aji Dilayas yang tergolong sebagai pusatnya transaksi terbesar di Kabupaten Berau, setiap harinya dapat disaksikan jumlah masyarakatnya yang datang silih berganti di tempat tersebut. Sebagai pasar yang memiliki beberapa zona tempat berbelanja, yaitu pasar kering, pasar basah, dan pasar subuh, sudah saatnya pemerintah memikirkan keberadaan dinas yang menangani khususnya pasar tersebut. Hal itu sangat dimungkinkan, karena melihat perkembangannya saat ini, Pasar Sanggam Aji Dilayas masih sangat membutuhkan perhatian serius dalam pengelolaannya. Untuk itulah konsentrasi pemerintah untuk mengelolanya harus dilakukan sejak sekarang. Sebagai gambaran, Pasar Sanggam Aji Dilayas hingga saat ini masih dikelola oleh UPTD Pasar, di mana dalam pengelolaannya Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang paling berkompeten menanganinya. Diperlukan konsentrasi khusus dalam penanganan ini, sebab penanganan pasar sebagaimana di daerah yang telah berkembang, untuk menanganinya dibentuk dinas pasar khusus, sehingga berbagai bentuk kewenangan yang mengatur masalah pasar dapat terprogram meskipun ada beberapa dinas yang juga turut berkompeten menangani hal ini. Sebagaimana diketahui, saat ini Pasar Sanggam Aji Dilayas sebelumnya dalam pengelolaan kebersihan, pengamanan, dan pengelolaan sarana dan prasarana menggunakan pihak ketiga, namun berjalannya waktu, pasar tidak berjalan dengan baik, sehingga pada tahun 2013 ini, pasar dibina dengan swakelola melalui dinas terkait. Sebanyak 80 tenaga kebersihan kini telah dikerahkan untuk mengelola kebersihan pasar, termasuk sejumlah tenaga keamanan, tenaga parkir, dan tenaga teknis, mekanikal, dan elektrikal melalui swakelola. Hingga saat ini sejumlah tenaga kerja tidak lagi mengeluh dengan alasan keterlambatan gajinya. Dan dengan dasar itulah, uji coba tersebut dilakukan dengan harapan ke depan pengelolaan pasar dilakukan oleh dinas tersendiri, yang nantinya akan diusulkan oleh pemerintah daerah sebuah dinas kepada DPRD untuk dibahas dan dievaluasi kemungkinan hal tersebut dapat terrealisasi. Tim Liputan Berau TV. Pemirsa, memantapkan program rencana rehabilitasi hutan dan lahan yang akan dimulai dilaksanakan tahun 2013 ini, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi RHL dengan melibatkan aparatur pemerintah mulai di tingkat kecamatan hingga kampung. Kegiatan yang digelar di ruang pertemuan Hotel Bumi Segar tersebut dihadiri perwakilan dari beberapa satuan kerja perangkat daerah teknis. Memantapkan program rencana rehabilitasi hutan dan lahan yang akan mulai dilaksanakan di tahun 2013 ini, Dinas Kehutanan Berau menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi RHL dengan melibatkan aparatur pemerintah mulai dari tingkat kecamatan hingga kampung. Kegiatan yang digelar di ruang pertemuan Hotel Bumi Segar tersebut dihadiri oleh perwakilan dari beberapa satuan kerja perangkat daerah. Sosialisasi dan rakor dimaksudkan untuk mensinergikan program kegiatan yang akan dilaksanakan beberapa kecamatan dengan melibatkan langsung kepala kampung dan camat yang di wilayahnya menjadi lokasi pelaksanaan. Dalam rakor dan sosialisasi ini juga diikuti perwakilan dari Dinas Kehutanan beberapa kabupaten di Kaltim sebagai bentuk mensinergikan kegiatan. Di tahun 2012 lalu, Dinas Kehutanan telah menyusun rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan untuk 5 tahunan. Selain itu juga telah menuntaskan penyusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan untuk 1 tahunan. Dari hasil penyusunan tersebut, di tahun 2013 ini, Dinas Kehutanan mulai merealisasikan dana bagi hasil hutan dengan membagi 4 kegiatan, diantaranya pengembangan hasil hutan non-kayu, pelaksanaan reboisasi sistem jalur, pembuatan hutan rakyat, dan penyusunan rencana tahunan 2014. Rencana kegiatan untuk pengembangan hutan non-kayu adalah gaharu yang difokuskan di Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur. Reboisasi di kawasan hutan Kampung Punan Mahkam, sementara untuk hutan rakyat kurang lebih 1.100 hektar yang dikembangkan di 11 kecamatan. Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Perekonomian mewakili Bupati Haji Makmur mengharapkan sosialisasi dan rakor tersebut merumuskan sinergitas dan pelaksanaan kegiatan sehingga kendala maupun hambatan teknis pelaksanaan dapat teratasi. Kegiatan yang dihadiri jajaran Kementerian Kehutanan,
Dikatakan Insinyur Suparno juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam program yang sempat tertunda beberapa tahun tersebut. Hambatan-hambatan lain memang kita juga di dalam proyek tersebut sangat diatur secara ketat. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga itu harus ada pendampingan dari murni APBD kita. Kemudian juga proporsinya juga antara kawasan dan non kawasan ini juga harus seimbang. Ini beberapa hal yang diperlukan dan penggunaan dana daerah ini juga tidak boleh untuk kegiatan-kegiatan di luar yang telah ditentukan tersebut. Seperti misalnya untuk operasional pos pengelolaan hutan itu tidak semudah itu, tidak diperkenankan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Dirjen Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dr. Eka Warsita bahwa upaya revisi terhadap peraturan pemerintah mengenai penggunaan dana bagi hasil kehutanan yang dilakukan Kementerian Kehutanan cepat selesai. Sementara Rahmadi Pasarakan Eshut selaku Kabid Pembinaan Hutan Dishub Berau mengatakan, selama ini dana bagi hasil hanya bisa digunakan untuk penanaman kembali. Sementara upaya pelestarian hutan juga harus didukung dengan pengamanan hingga pemberdayaan masyarakat yang juga harus support dengan anggaran. Untuk dana DBH atau dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi atau yang disingkat dengan DBHDR yang sebelumnya itu disebut dengan dana alokasi khusus atau DAKDR, itu sejak tahun 2005 dari anggaran tahun 2001 sampai tahun 2003, jadi sampai diluncurkan 2005 itu terakhir kita laksanakan kegiatan rehabilitasi. Nah, kemudian kita undang pada acara sosialisasi ini adalah dari kecamatan dan dari kepala kampung yang pada tahun 2013 ini akan lokasinya itu berada untuk kegiatan tahun 2013. Selain itu juga kita undang pembicara yang lain, yaitu selain dari Direktur Rehabilitasi Hutan dan Lahan, kita juga mengundang dari BPDAS karena kegiatan-kegiatan dari kementerian itu turunnya di BPDAS, dan kita juga mengundang dari Dinas Perkebunan karena keterkaitannya dengan penghijauan, karena animo masyarakat terhadap karet melalui hasil musrembang itu banyak meminta karet, sehingga kita hadirkan Dinas Perkebunan. Harapannya bahwa nanti setelah kita memberikan kegiatan penghijauan ini, maka untuk pendampingan selanjutnya adalah Dinas Perkebunan yang mendampingi masyarakat, karena perkebunan karet itu masih komoditas dari perkebunan, bukan kehutanan. Tapi ini belum selesai Pak, tahun ini belum baru sudah selesai, artinya masih ada tahun depan lagi. Oh iya, karena dananya ini yang untuk anggaran tahun 2013 saja itu dana yang harus disalurkan itu 279 miliar, sementara untuk tahun ini hanya kita sanggup sekitar 22 miliar, jadi masih banyak, dan kebetulan juga masih banyak daerah-daerah yang atau kampung-kampung yang mengusulkan penghijauan. Jadi memang kita program RHL ini kedepannya kita lebih banyak untuk penghijauan, jadi untuk area-area masyarakat. Dan bertahap begitu. Bertahap, ya. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, beberapa waktu lalu, salah satu multi-level marketing yang bergerak di bidang penjualan produk mengadakan lomba cerdas cermat di salah satu dealer resmi MLM dengan peserta dari pelajar tingkat sekolah dasar. Sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada peserta lomba cerdas cermat, mulai dari materi sejarah, matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran lainnya, cukup membuat mereka sedikit mengerutkan kening. Tidak sedikit pertanyaan tersebut cukup menyulitkan untuk dijawab. Tidak sedikit dari peserta yang mengalami kesulitan untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh kuesioner, namun pada akhirnya pelaksanaan perlombaan berjalan cukup meriah dan lancar. Lomba berlangsung selama 1 hari penuh.
yang hingga siang harinya satu persatu peserta mulai berguguran dan akhirnya perlombaan cerdas cermat menghasilkan 1 orang juara yang berhasil merebut trofi, sertifikat, dan uang pembinaan. Meskipun tidak seluruh peserta hadir dalam lomba tersebut, namun tidak mematahkan semangat para peserta untuk mengikuti kegiatan yang bernuansa kebersamaan itu menjadi luntur dan alhasil selain mereka mendapatkan ilmu, namun yang terpenting adalah manfaat dari kebersamaan yang terjalin pada hari itu. Tidak hanya lomba cerdas cermat, namun sejumlah kegiatan lain juga digelar. Salah satunya cek kesehatan gratis untuk umum serta kegiatan memasak dengan menggunakan produk barang yang dimiliki oleh MLM tersebut. Kemudian tadi jam 1 itu lomba ranking 1 untuk anak-anak SD. Kemudian untuk peserta untuk anak-anak TK itu 30 peserta itu karena dibatasi ya. 30 peserta aja. Kemudian yang tadi jam 1 juga 30 peserta aja karena dibatasi. Harapan Ibu terhadap acara ini, Bu? Harapan saya terhadap acara ini mudahan lingkungan kiri-kanan terutama daerah Bero paham akan namanya kesehatan, karena di sini bukan hanya untuk lomba anak-anak, juga kita adakan untuk kesehatan tuh cek kepadatan tulang. Ya, kedepannya mudahan tahu di mana posisi distribusi center CNE ini insya Allah akan membantu kesehatan keluarga kita, bahkan untuk anak-anak didik kita bisa tambah rajin belajar dan belajar, karena di sini juga kita bukan hanya untuk kesehatan tapi juga bisa untuk mendidik anak-anak kita, karena ada acara mewarnai, kemudian ada juga untuk lomba ranking 1. Acara berakhir ditutup dengan pemberian sertifikat dan sejumlah bingkisan dari CNI. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, fans klub Manchester United Brau Minggu sore memeriahkan kemenangan klub Manchester United ke-20 dengan menggelar konvoi mengelilingi jalan-jalan protokol di Tanjung Redep. Fans klub Manchester United Brau Minggu sore memeriahkan kemenangan klub Manchester United ke-20 dengan menggelar konvoi mengelilingi jalan-jalan protokol di Tanjung Redep. Kegiatan konvoi ini mengambil start di halaman Gor Pemuda yang diikuti oleh pecinta klub Manchester United dari berbagai kalangan. Konvoi yang dipimpin langsung Ketua Manchester United Fans Club Berau, Syamsul, mengatakan kegiatan yang dilakukan pada hari ini merupakan rasa kegembiraan pencinta klub Manchester United yang berhasil menjuari Liga Inggris yang ke-20 tahun 2012-2013. Yang dikatakan Syamsul, Manchester United Fans Club Berau terbentuk pada 4 Februari 2013 yang memiliki markas besar di Gang Anwanta, Jalan Mangga 2, Tanjung Redep. Sejak terbentuknya Manchester United Fans Club Berau, banyak anggota yang mendaftar baik dari Tanjung Redep, ada juga yang dari luar yaitu Gunung Tabur, Teluk Bayur dan Sambaliung. Mereka semua adalah pencinta klub Manchester United. Untuk menjaga kekompakan anggota, selain nonton bareng juga bermain futsal dengan mengambil jadwal bermain 2 kali seminggu. Sedangkan kegiatan Manchester United Fans Club Berau bukan sekedar main bola dan nonton bareng, tapi kedepannya kita juga akan melakukan berbagai kegiatan seperti bakti sosial, jalan santai, dan donor darah. Bagi teman-teman yang mau bergabung silahkan mendaftar, semakin banyak anggota akan semakin seru. Balik. Tim Liputan Brau TV melaporkan.
Pasar Sanggam Aji Dilayas yang kini usianya sudah tahun yang kelima sejak sarana belanja tersebut difungsikan kegunaannya, ternyata masih banyak menyimpan berbagai masalah. Salah satunya kebersihan dan pemanfaatan petak yang hingga kini masih kosong. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memberikan efek jera bagi para pemilik kios yang sebelumnya telah mendapatkan undian untuk menempati, namun hingga berita ini diturunkan, sejumlah kios tersebut ternyata masih juga tertutup rapat. Ya, yang jelas sanksinya pertama kita cabut izinnya, yang kedua memang itu akan kita alihkan kepada pedagang-pedagang yang punya minat, karena permohonan banyak sekali. Insya Allah dalam waktu dekat kalau itu mainan terisi, di atas itu akan terisi penuh. Di bawah sudah kita data yang tidak punya petak legal, yang menempati di lorong, yang di tempat jalanan kita akan pindah. Mereka siap, ya seperti jual kacamata, jam, sama jual HP, pulsa, itu siap. Termasuk juga yang kita akomodir adalah tukang sepatu sol. Nah itu kesian kan tidak ada tempat. Nah itu sudah kita posisikan tempatnya, tinggal action. Nah hari ini kita jadwal adalah pemberian nomor petak. Los petak itu kita kasih nomor ulang. Nah, kalau udah siap baru nanti kita undang kembali, ini tempatmu, ini tempatmu. Pasar Sanggam Aji Dilayas yang kini penataannya mulai rapi, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Berau. Dan kini sudah 2 kepala dinas yang membawahinya dengan kepanjangan tangannya UPTD Pasar yang berkantor di Pasar Sanggam Aji Dilayas. Begitu pula dengan kepala pasar yang juga 3 kali berganti, berbagai terobosan juga telah dilakukan. Namun masih ada saja permasalahan di mana berbagai masalah tersebut silih berganti muncul dan berganti dengan permasalahan yang baru. Seiring dengan semakin sadarnya sejumlah pedagang pasar dengan kebersihan, di mana pemerintah telah mensiasatinya dengan menambah tenaga kebersihan. Justru yang masih menjadi pekerjaan rumah saat ini adalah masih banyaknya kios di lantai 2 pasar kering kosong dan hanya sedikit pedagang yang menempatinya. Padahal kios-kios tersebut sebelum dilakukan penyegelan untuk ditarik kembali oleh pemerintah telah dimiliki oleh sejumlah pedagang yang pada saat pasar mulai dibuka, mereka berebut untuk mendapatkannya. Kita ini kan ada payung hukum, SK tim penertiban itu, termasuk beliau pimpinan adalah Bupati, Wakil dengan Sekda, plus AS2 sebagai ketuanya, kami juga wakil. Nah itu dari hasil evaluasi dan penataan kita di pedagang itu ada hampir 200 kios yang tutup. 200 yang paling banyak itu adalah lantai 2. Itu memang kita lihat memang agak sepi. Sebagian itu adalah yang di bawah pasar basah dengan yang kain. Nah, cuma mereka punya alasan itu adalah untuk gudang, ada yang alasan sepi. Nah, tapi ini sudah kita ambil langkah-langkah untuk mengundang dia, kita langsung segel. Segel itu kita berikan istilahnya shock terapi sekaligus mengundang dia. Ya alhamdulillah strategi yang kita ambil itu mereka pada datang semua. Semua datang, tidak semua, artinya ada sebagian yang datang, Pak saya mau ngambil. Nah mengambil, membuka itu kita tidak semudah itu. Dia harus membuat pernyataan, kedua dia harus wajib bayar dulu. Karena kita ini kan punya target retribusi. Ya alhamdulillah mereka sudah menyambut bagus, siap dia. Tadi pagi ada beberapa orang yang sudah setor balik, kita bukakan. Buka pun kita kawal yang pengaman. Segelnya kita buka sama-sama. Tidak boleh dia buka, walaupun dia punya kunci. Kalau dia buka kunci, berarti dia berhadapan dengan petugas. Nah Pak Bupati juga kalau ada yang komplain, silahkan ngadep saya bilangnya. Tidak sedikit kios di lantai 2 tersebut hingga kini masih belum terlihat niatan untuk difungsikan oleh pedagang lain. Begitu pula dengan lantai 3, diantaranya kios-kios tersebut juga masih merana begitu saja. Dan ini sangat disayangkan.
Melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang baru, Dr. Andes Haji Mansyah Kelana telah mentargetkan bertahap penggunaan sarana pasar. Salah satunya sarana kuliner food court di lantai 2 yang kini telah difungsikan kembali setelah lama kosong. Bahkan berbagai strategi menarik minat masyarakat untuk kuliner dilakukan. Salah satunya karaoke yang digelar setiap malam akhir pekan, serta kesenian dan hiburan lainnya di mana pengelola pasar memfasilitasinya dengan sebuah panggung hiburan. Sementara melihat fasilitasnya, masyarakat khususnya pedagang cukup berbangga dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, di mana pasar yang begitu megah dibangun dengan dana yang tidak sedikit. Bahkan keberadaan pasar berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di sekitar pasar. Dampak tersebut merupakan multiplier efek dari rencana pemerintah yang begitu matang untuk mensejahterakan masyarakat dengan upaya fasilitas bagi masyarakat merupakan faktor utama pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti Pasar Sanggam Aji Dilayas yang semula keberadaannya diragukan oleh beberapa kalangan, kini justru dampaknya sangat besar. Selain menjadi salah satu ikon bagi Kabupaten Berau, pasar tersebut ternyata juga sangat dikagumi oleh jutaan masyarakat yang datang di Berau. Meskipun masih ada sejumlah kios yang kosong, padahal banyak masyarakat dari luar tertarik untuk mengisinya. Namun, pemerintah tetap menjaganya karena semuanya dibangun untuk masyarakat Berau. Lalu bagaimana dengan sejumlah kios yang masih kosong dan beberapa fasilitas pasar yang kini mulai rusak, diantaranya kaca eskalator yang retak? Apakah ini sudah menjadi pemikiran pihak pengelola pasar? Kemudian bagaimana dengan salah satu fasilitas pasar di lantai 3 yang hingga kini belum ada geliat untuk difungsikan? Salah satu dari perwakilan pedagang di food court mengatakan, pernah mereka mengusulkan kepada pemerintah sarana tersebut akan difungsikan sebagai lapangan futsal. Namun melihat fungsinya akan menjadi masalah besar jika hal itu dilakukan, karena bukan tidak mungkin sarana tersebut dapat menimbulkan permasalahan pro dan kontra. Dikatakan pula kalau fasilitas tersebut sudah dilirik oleh investor dari Jakarta, di mana di lantai 3 tersebut akan difungsikan sebagai zona permainan anak-anak berupa time zone dengan peralatan yang serba baru. Dan kemungkinan pada tahun ini setelah proses negosiasi antara investor dengan pihak pemerintah daerah selesai, akan segera dibuka dan kembali kios-kios yang semula ditarik oleh pemerintah daerah akan kembali diundi untuk masyarakat yang benar-benar mau berusaha dan menempati kios tersebut dengan syarat pedagang harus mentaati segala peraturan yang diberlakukan oleh pasar. Itu sebetulnya upaya-upaya kita pemerintah dalam hal Dinas Koperindak sudah cukup. Pertama, kita sudah ada action persediaan alat musik. Itu tujuan kita untuk meramaikan pasar food court. Ini dalam waktu dekat kita sudah ada komunikasi, sudah ada pertemuan dengan investor yang mau ngisi mainan anak-anak. Nah, mereka itu adalah perusahaan nasional. Sebetulnya dia itu mengisi permainan anak-anak khusus di tingkat provinsi. Tapi begitu kita sampaikan SOP kita dengan melalui email dia tertarik sekali. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga saya sudah diskusi dengan Pak Bupati, dengan Kepala Dinas, malah Pak Wakil Bupati bikin undangan aja, kita undang. Nah, ini sudah dia telepon tadi pagi, dia minta undangan. Ya, mudah-mudahan dalam minggu ini dia sudah datang. Karena komitmennya. Dia tahapnya meninjau dulu. Karena dia skopnya nasional, dia tinjau dulu lokasi, dia lihat dulu layoutnya pasar itu, jumlah pedagangnya, ditambah dengan jumlah penduduk, dengan perekonomian kita yang ada di Berau.
Yang pertama sekali dia tanya adalah masalah pelabuhan dengan bandara. Karena dia akan mengirim barang itu melewati peti kemas. Nah, saya sudah sampaikan kalau bandara boleh lihat. Mungkin kalau untuk di kabupaten paling bagus langsung boleh, tapi lo Solo ke Jakarta saya bilang sekitar 1 jam lebih tembus, tapi transit paling kapan. Nah ini sudah dicatatnya. Pelabuhan Surabaya Jakarta bisa langsung ke Berau. Nah itu ya peti kemas. Nah beliau tertarik itu. Itu aja ditanyakan. Yang penting bang saya lihat pelabuhan dengan bandara. Dia kagum melihat kita punya pasar. Nah yakin ini bilangnya. Karena pasar ini kalau saya lihat bukan ada di kabupaten. Karena saya kan kasihkan semua layoutnya. Mulai isi dalamnya, ukurannya, jumlah pedagangnya, sampai dengan desain kita punya pasar. Cukup mereka tertarik sekali. Nah hanya memang dia minta undangan. Mudah-mudahan besok saya sudah ketemu dengan Wabub, dengan Kepala Dinas, minta izin bahwa itu undangan disiapkan. Beliau oke, saya nanti menandatangani bilang Wakil Bupati. Saya langsung tanda tangan. Oke. Pelan tapi pasti diyakini keberadaan Pasar Sanggam Aji Dilayas akan menjadi salah satu pusat belanja sekaligus sarana rekreasi yang nyaman dan menarik. Karena semua sarana dan prasarana sebagaimana mal-mal di kota besar akan diwujudkan di pasar kebanggaan masyarakat Berau saat ini. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, demikian tadi beberapa berita daerah yang dapat kami sampaikan. Saya M. Alfian beserta seluruh kerabat kerja Berau Televisi yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barintak membangun Bumi Batiwakal Kabupaten Berau. Ayo datang dan kunjungi Kabupaten Berau. Beragam peluang investasi menanti Anda. Iklim perdagangan dan pangsa pasar yang menjanjikan. Pengelolaan perkebunan dan pertanian yang potensial kini telah terbuka untuk dikembangkan sebagai daerah agroindustri dan agrowisata bagi Kabupaten Berau. Sebagai daerah yang kaya dengan potensi sumber daya alam, Kabupaten Berau juga telah mampu mengembangkan sapi ternak yang kini telah mampu mencukupi kebutuhan daging bagi masyarakat Kabupaten Berau. Dengan kekayaan alam bahari, Kabupaten Berau juga melimpah ruah dengan hasil perikanan.